Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan makna satu syair. Ingkarnya orang setelah matahari terang benderang. Cahayanya mana matahari? Enggak bercahaya, enggak bercahaya. Itu bukan karena matahari tidak bercahaya, tapi memang matanya yang buta. Alhamdulillah para netizen pencari kebenaran, bukan pembenaran ya. Ini ada jawaban ilmiah, super ilmiah bahkan dari Habib Ja'far As-Saghaf. Ini beliau seorang Dr. Ja'far As-Saghaf MA. Beliau berjudul Konektivitas Rijal Al-Hadis dengan Sejarah dalam Menelusuri Nasab. Ini jawaban sangat ilmiah untuk semua tuduhan dari tanda kutip, saya kasih tanda kutip ya. Tanda kutip Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang mana dia meragukan, bahkan di tulisan yang terbaru menyatakan batil nasab Mbak Alawi. Na'udzubillah. Nah, ini bantahan ilmiah ya. Bisa dibaca awal akhir. Bagaimana mendapatkannya? Nanti bisa di-download ya. Di-download. Ini diterbitkan, dipublikasikan oleh Al-Khairat Ternate Or.id. Diberi judul oleh beliau tadi, Konektivitas Rijal Al-Hadis dengan Sejarah dalam Menelusuri Nasab. Nah, ini langsung kita ke daftar isinya. Daftar isi ini bagus, ini ulasan dari beliau. Nah, ini yang paling kita perlu garis bawahi. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi mereka yang ikhlas, hatinya itu tulus, tidak ada kebencian terhadap satu golongan, apalagi merasa paling pribumi. Para habaib juga pribumi, banyak para habaib menjadi raja. Di Kalimantan sini Kalbar itu ada kerajaan Al-Qadri, itu rajanya para habaib, Pak Alawi. Mereka pribumi malah jadi raja di sini. Pribumi kan punya kerajaan. Banyak para habaib, jangan merasa paling pribumi. Sudahlah, jangan pakai kata pribumi untuk menyerang sesama WNI, warga negara Indonesia. Pakai kata pribumi itu katakan dengan lantang kepada orang luar yang merusak negeri kita, ngambil kekayaan kita. Baru kami pribumi, gak terima sama kalian, begitu. Jangan sesama anak bangsa, sama-sama WNI pribumi. Kita sama-sama pribumi. Ini beliau tulis, semoga penelitian ini bermanfaat bagi mereka yang ikhlas, tulus hatinya, bersih, tidak ada fanatik kebencian, dan berakal sehat. Ya, tidak ada penutup di akalnya sehat, nggak ada penutup benci, penutup dengki, fanatik, dan seterusnya. Nah, ini langsung kita ke daftar isi. Daftar isinya ini menarik. Prolog, kajian pustaka, kajian metode, dan seterusnya. Baru masuk ke Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah baru muncul di abad 14, tanda tanya. Abdullah dan Ubaidillah sosok yang berbeda. Kitab Nasab abad 5 tidak menyebutkan, tanda kutip tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Nah, ini dibahas ini. Semuanya dibahas. Bagus sekali, ilmiah sekali. Nah, ini langsung. Ada satu hal menarik di awal-awal tulisan beliau ini. Ini saya baca dari awal sini aja sudah menunjukkan mana yang benar-benar ilmiah dan yang tidak. Ini mana ya? Kita langsung ke awal aja. Baru awal aja saya sudah begitu bisa menilai lah mana yang sebenarnya ilmiah. Ini kita lihat. Nah, ini mengkritisi tulisan berjudul Menakar. Menakar ini tulisan tanda kutip Kiai Imad itu ya, tanda kutip tapi Kiai Imad. Mohon maaf, bukan menghina ini. Memang saya tak kasih tanda kutip karena ya bagi saya orang yang seperti ini belum layak disebut kiai. Maaf ya bagi saya, karena membahas sesuatu hal yang sudah dibahas sejak puluhan tahun, bahkan ribuan tahun. Mengkritisi tulisan berjudul Menakar di atas, tulisannya si Imad ya. Di atas harus diawali dengan pertanyaan. Nah, ini, benarkah tulisan tersebut adalah penelitian ilmiah seperti bunyi anak judulnya? Benar enggak ini penelitian ilmiah? Apalagi ada yang sampai menyanjung-nyanjung
penelitian spektakuler, penemuan ilmiah mencengangkan. Ya salah, mencengangkan katanya. Pengakuan Imad perlu diuji. Bener enggak ini ilmiah, penemuan ilmiahnya? Penemuan apa tiruan? Nah, Imad ini perlu diuji terlebih dahulu melalui kajian pustaka dan metode yang ia gunakan. Ini penulis menyebut Imad, di awal sudah disebutkan. Imad ini adalah sosok kiai itu, ditulis Imad biar ringkas. Bukan mengejek, bukan, karena dalam kajian tulisan kan biasa seperti ini, menyebut nama orang yang dituju. Nah, ini perlu diuji terlebih dahulu melalui kajian pustaka dan metode yang diinginkan. Yang ia gunakan. 1. Kajian pustaka. Nah, dilihat dari kajian pustaka. Tulisan menakar, tulisan si Imad itu tidak memuat kajian pustaka. Padahal sudah banyak yang tahu diskusi tentang nasabah Alawi mulai rame sejak kurang lebih 2018 Masehi di internet. Itu alamat internetnya, diakses bisa itu. Di era 90-an ini lebih dahulu muncul Murad Syukri dengan tulisan ini Al-Ittihaf fi Ibtalin Nasab Al-Hashimi Libani Alawi Wasgaf. Isinya nih meragukan nasab Ba'alawi, lalu meragukan nasab Ba'alawi, sama kayak tulisan si Imad sekarang yang baru viral ini ya. Sudah didahului oleh Murad Syukri sebetulnya, bukan penemuan yang ini. Lalu dijawab oleh Hasan bin Ali As-Segaf dalam Ar-Raddul Mufhim Al-Mubin al-Murad Syukri Danaba Al-Mutamaslifin atau Ain fi Nasab As-Sadah Al-Ba'alawi Al-Hashimin. Ini tokoh pertama yang meragukan nasab Ba'alawi itu Murad Syukri, bukan si Imad ini yang pertama penemu ndak. Yang kedua, tokoh kedua yang sama, yang bernada sama lah. Sahabat Az-Zabardi, meski belum tegas meragukan nasab Ba'alawi, tetapi dia tidak menyantumkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Abah dalam Al-Jaridah. Karya awal ditulis 1950 namun dicetak 1417 Hijriah. Karya Zabardi adalah nukilan dari kitab-kitab dahulu berisi nama-nama turunan Ali dari Hasan dan Al-Husain yang disusun berdasar abjad hijaiyah. Jadi bukan analisis. Sebaliknya, pakar rijal Syiah modern Muhsin Al-Amin, ini informasi tambahannya, Al-Amili wafat 1952 Masehi, menyebutkan Al-Muhajir hijrah ke Yaman dan wafat di Husaisa serta memiliki turunan di sana. Salah satunya bernama Ali bin Alwi Khaliqusam yang menempati kota Tarim di tahun 521 Hijriah. Terus juga ada tokoh ini Mahdi Al-Rajai, ahli nasab kontemporer. Ini juga tokoh Syiah ya. Nah, ini dalam kurung, Imad sering merujuk kitab nasab yang ada notasi darinya, termasuk kitab Sajarah Mubarakah. Ini yang mentahqiqkan ini Mahdi Ar-Rajai. Jadi di sini Imad ini sering merujuk kitab yang ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rajai, yang ada notasi dari Mahdi Ar-Rajai ini. Nah, Mahdi Ar-Rajai yang sering dia jadikan rujukan, ini justru ini lihat memperkuat bahwa Al-Muhajir memiliki anak bernama Ubaidillah. Nah, tokoh Mahdi Ar-Rajai ini nih, Mahdi Ar-Rajai ini yang sering jadi rujukannya Imad. Kitab Sajarah Mubarakah tahqiqnya Mahdi Ar-Rajai, ya, dia pakai. Nah, ini bagus, sebaliknya Mahdi Ar-Rajai malah menyebut Abu Alwi Ubaidillah, itu anaknya Imam Muhajir. Nah, tokoh yang dia jadikan salah satu sering dia merujuk ke dia, notasi dari tokoh ini. Ternyata tokoh itu menyebut Abu Alwi bin Abdillah ini. Jadi Ahmad Al-Muhajir punya anak 4, yang nomor 4 ini Abu Alwi Ubaidillah. Nah, jadi ini tokoh Syiah yang sering jadi rujukan Imad, tanda kutip Kiai Imad ini. Sering dia jadikan rujukan notasi dari Mahdi Ar-Rajai. Itu justru malah di tulisannya yang lain ini menyebut Abu Alwi Ubaidillah, anaknya Imam Ahmad Al-Muhajir.
Agaknya sumber yang Murad Sukri dan Zabarti pakai sama, yaitu karya dalam tanda kutip Rozi Sajarah Mubarakah, akan dibahas khusus. Dikasih tanda kutip tuh Rozi Sajarah Mubarakah. Kenapa dikasih tanda kutip? Karena sangat kuat sekali kitab itu adalah bukan karya Rozi. Nah, nanti dibahas di buku ini ya. Di buku ini bisa dibaca sendiri di babnya. Sangat ilmiah, bukan tuduhan. Alah itu pengalian madhab, itu kalah debat, langsung bilang Syiah ini lah. Bukan, ada dalil ilmiahnya, ada bukti ilmiahnya, dibahas ini di buku ini. Bener enggak Sajarah Mubarakah itu karya Rozi? Diadu kuat mana sama kitab Abnaul Imam yang dikatakan palsu. Sajarah Mubarakah itu tandanya bahkan lebih bisa dikatakan palsu. Kalau diadu lebih kuat Abnaul Imam. Ya. Abnaul Imam menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah. Tidak mau pakai, tapi yang Sajarah Mubarakah yang tanda-tandanya itu adalah kitab palsu, bukan buatan Ar-Razi, malah dipakai. Itu nanti di belakang ada tanda-tanda ilmiahnya, bukti-bukti ilmiahnya, bukan sekedar tuduhan-tuduhan belaka. Jadi netizen sebelum komen menyimpulkan, baca dulu ini semua. Saya sudah baca dulu semua ya. Ini agaknya, kita ulangi, agaknya sumber yang Murad Sukri dan Zabarti pakai sama, yaitu karya tanda kutip Rozi, akan dibahas khusus, yang tidak memuat Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Abah. Situ kan ada Ahmad Al-Abah. Terus dikasih tanda kurung. Apakah sama dengan Al-Muhajir? Ahmad Al-Abah, itu kan Al-Abah itu yang di Sajarah Mubarakah. Bukan Ahmad Al-Muhajir. Sama enggak itu orang atau beda? Nah, itu juga dibahas. Ilmiah banget ini. Sangat ilmiah, Masya Allah. Dugaan kuat. Nah, dugaan kuat ini. Imad melihat dan menukil diskusi tahun 2008 Masehi tersebut di atas tadi ya. Atau semacamnya. Lalu dia melihat tanda kutip Ar-Razi Sajarah Mubarakah. Atau bahkan telah membaca karya Murad Sukri, atau bahkan Imad ini bukan kajian ilmiah, penelitian ilmiah sendiri, tapi sudah membaca dari karya penelitian dari Murad Sukri dan Zabarti. Jadi dari anak judulnya, tulisan Imad seolah-olah temuan baru. Temuan baru atau nyontek atau plagiat atau cuman ngedit. Atau ya intinya seolah-olah teman baru, atau justru merujuk pada tanda kutip Rozi, padahal sebelumnya telah ada penulis lain yang lebih awal, Murad Sukri tadi sama Zabarti ini. Nah, ini yang dua tokoh ini yang intinya pertama yang menjadikan dia menyatakan temuan ilmiah meragukan Ashabah Alawi. Jadi bukan Imad penemunya. Ini kadang-kadang yang itu lebay ya. Oh, ini penemuan spektakuler, penemuan mencengangkan dari Imad, penemuan mencengangkan dan seterusnya. Ya salam penemuan katanya. Padahal sudah kesiangan, sudah basi itu. Sudah pernah dibahas di tahun 90-an oleh ini Murad Sukri dan Zabarti. Dan itu sudah ada jawaban ilmiahnya. Ya Allah. Nah, teruskan. Padahal sebelumnya telah ada penulis lain lebih awal. Di sini keilmiahan tulisan menakar, tulisan Imad itu dipertanyakan sebab tidak menyebutkan kajian pustaka. Temuan ilmiah tapi enggak menyebutkan kajian pustaka. Bila tulisan menakar, tulisan si Imad itu dikategorikan penelitian ilmiah, bila tetap ngeyel, ini tetap ilmiah, ini penemuan si Imad ini tetap ilmiah, maka itu dalam arti ilmiahnya itu diartikan apa? Menertibkan atau mempertegas tulisan Murad Sukri, artinya tahsilul hasil, menghasilkan yang sudah hasil, mengadakan yang sudah ada, yang sudah pernah ada. Jadi bukan temuan menertibkan aja, mempertegas aja, bahasa mudahnya yang ngedit aja. Kalau nggak mau dibilang plagiat, nyontek, ya itu mempertegas, nertibkan tok, mengutip aja, meneruskan aja, bukan penemuan, bukan. Bahkan mengklarifikasi, apalagi memunculkan sesuatu yang baru.
bukan mengklarifikasi, apalagi memunculkan sesuatu yang baru. Dilanjutkan, penulis heran, Syafiq dosen U3, apa ini bacanya? Saya bukan anak kuliah soalnya, saya nyantri dari muda. Dan jebolan luar negeri sulit membedakan mana penelitian ilmiah dengan mana penegasan kutipan yang memuat framing. Ini ada dosen namanya Syafiq ya. Dia nggak bisa membedakan penelitian ilmiah atau cuman penegasan kutipan, cuman ngutip aja, negaskan kutipan yang memuat framing. Nah, bahkan Syafiq mengendos dengan semangat, mensponsorkan, mendukung ini. Bukan saja melalui narasi, tapi ikut menulis opininya. Mendukung tulisan, menakar tulisan si Imad. Hal penting untuk diketahui, ini paling penting. Ini aja sudah cukup lah. Hal penting untuk diketahui bahwa 1 milenium lebih terhitung sejak masa Ubaidillah, Imam Ubaidillah wafat 383. Ulama khususnya ahli nasab tidak mempermasalahkan nasab Alawi meski tanda kutip Rozi tidak menyebut Ubaidillah. Karena kitab Rozi ini baru ditemukan hampir 1000 tahun baru muncul. Ini kitab Rozi. Jadi kitab itu juga goib awalnya. Selama hampir 1000 tahun Sajarah Barokah itu goib. Kayak HP itu yang goib, nggak ada. Tiba-tiba muncul terus dinisbatkan ini karangan Ar-Rozi. Padahal di dalamnya ada bukti-bukti yang sangat jelas itu bukan dari Ar-Rozi. Indikasinya sangat jelas sekali. Justru ini ingkito riwayat, kitab yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti dibahas itu, dibaca sendiri nanti di babnya ini ya. Di bukunya beliau ini dibahas tentang itu. Hal penting untuk diketahui bahwa 1 milenium lebih, jadi sudah 1000 tahun lebih loh. Terhitung sejak Imam Ubaidillah bin Ahmad Muhajir itu wafat. Khusus para ulama, khususnya ahli nasab, tidak ada satupun yang mempermasalahkan nasab Alawi. Meskipun tidak disebut di tanda kutip Rozi Sajarah Barokah. Di situ nggak nyebut Ubaidillah. Nah, jadi dapat dinyatakan Murad Syukri dan Zabarti di masa kini termasuk pelopor yang memunculkan keraguan terhadap nasab Alawi melalui Ubaidillah yang dinilai bukan anak Ahmad Muhajir. Jadi sudah 1000 tahun lebih, 1 milenium lebih, pakar nasab nggak ada yang mempermasalahkan nasab Alawi, Sadah Alawi, Murad Syukri jadi pelopor sama Zabarti. Tahun 2023 ada yang katanya menemukan penemuan ilmiah spektakuler. Ya salah, ternyata sudah kesiangan, sudah kedahuluan orang, bukan penemuan itu. Bukan penemuan, bisa jadi adalah menyontek, editan, plagiat. Nah, bisa jadi seperti itu. Intinya bukan penemuan ilmiah ya. Bukan penemuan, sekali lagi bukan penemuan ilmiah, itu cuma penegasan aja, editing kalau ditegaskan itu edit aja, pengeditan dari penemuan sebelumnya. Ibaratnya begitu ya. Nah, jadi dilihat dari ini aja, si Imad ini nggak jujur, dia tuh asli menemukan penemuan ilmiah, penelitian ilmiahnya sendiri atau nyontek dari Syukri, siapa ini? Syukri atau siapa ini tadi? Syukri atau Zabarti ya, yang sudah dulu membahas tentang hal ini. Nah, ada intinya ini buku silakan dibaca dari awal sampai akhir dengan hati yang bersih, dengan hati yang tidak ada kebencian terhadap semua golongan, dengan akal yang sehat, tidak diselimuti dengan fanatisme. Maka Anda akan menemukan mana yang benar-benar ilmiah, mana yang cuman berslogan ilmiah, tanda kutip ilmiah, ternyata enggak ilmiah sama sekali. Anda baca ini sampai dari awal sampai akhir, Anda akan menemukan sangat cukup sekali buku ini sebagai jawaban dari semua yang dituduhkan oleh si Imad. Semua yang dituduhkan si Imad, semuanya rontok dengan buku ini. Silahkan di-download di deskripsi, kita taruh linknya langsung menuju halaman sana dan silakan di-download. Semoga ini jadi pencerahan untuk kita semua. Mohon maaf saya tadi ada ketawa-ketawa dan lain-lain. Ya bukan untuk menghina atau apa, karena memang dari awal pembahasannya sebetulnya diketawain sama ulama yang ahli nasab.
diketawain sama ulama yang ahli standar nasab. Jadi ini pakai standar seenaknya sendiri. Ya udah, ini cukup. Semuanya bisa jadi ilmiah. Ini benar-benar ilmiah sudah. Jadi bagi yang masih nyinyir, masih tidak percaya setelah baca buku ini dari awal akhir, ya silakan. Qul mutu bighaidikum, matilah kalian dengan membawa kebencian kalian terhadap anak cucu Rasulullah. Kelak di akhirat tanggung sendiri akibatnya. Ini nasab sudah mujma'un alaih dalam kitab Khulasatul Athar. Nasab Ba'alawi itu sudah mujma'un alaih inda ahli tahqiq. Kalau nggak salah kitabnya Khulasatul Athar, sudah pernah kita sebutkan di video-video sebelumnya. Nah, itu sudah disepakati seluruh ulama ahli tahqiq, ahli nasab. Ini ada yang orang yang datang baru seakan-akan menemukan penemuan spektakuler, ternyata sudah kesiangan, sudah basi penemuannya, bukan penemuan baru. Bisa indikasinya kuat adalah contekan, editing atau plagiat dari penemuan tadi Murad Sukri dan Zabarti yang sudah usang, sudah nggak laku. Allah alam bisawab. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.